jemaat Tuhan dan selamat pagi. Ya, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Jadi mari saya mengajak kita untuk menyediakan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita kosongkan hati kita supaya kita dipenuhi oleh berkat Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulakan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini, saya ingin kita membuka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Oke, saya akan baca untuk kita. Yang berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini adalah satu janji Tuhan untuk kita, bahwa Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya sehingga kita beroleh kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan suara Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, itu bukanlah satu halangan untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan, untuk datang mencari wajah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
mana kami juga Tuhan rindu sekali ya Tuhan. Setiap jemaatmu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, sungguh ya Tuhan, kami tidak menatap secara bersemuka dengan mereka ya Tuhan, namun kami rindu sekali agar kami menjadikan satu alatmu untuk menyebarkan sukacita, menyebarkan berita kebaikan tentang Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mulai Tuhan, kami mulai kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Haleluya. Jadi mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan satu penyembahan yang menyatakan pujian, yang menyatakan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Tuhan nama Yesus.
Haleluya. Mari kita bawa satu penyembahan yang bertajuk Yesus kami puja. Haleluya.
Engkau berikan ya Tuhan Yesus buat kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan Yesus kami dapat melihat Engkau dalam hidup kami itu Allah yang nyata, Allah yang sungguh ada ya Tuhan dalam hidup orang yang percaya. Haleluya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, apapun yang kami alami pada hari ini, yang kami lewati pada hari-hari kami sekarang ini ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau yang tetap menuntun bahkan melindungi kami ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, apapun bicara kami ya Tuhan, dapat mari ya Tuhan, Engkau yang berbicara ya Tuhan Yesus, lewat firman-Mu yang kami beritakan ya Tuhan, melalui pastor kami ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan Yesus apa yang disampaikan ya Tuhan menjadi satu pegangan dalam hidup kami, yang mampu mengubah hidup kami ya Tuhan, menjadi lebih kuat dalam hari-hari kami ya Tuhan, yang kami lalui sekarang ya Tuhan Yesus. Agar ya Tuhan Yesus iman kami ya Tuhan tidak sia-sia ya Bapa, namun kami percaya kami akan menuai sesuatu yang luar biasa. Selepas berakhirnya hidup kami ya Tuhan Yesus, kami akan beroleh kemenangan, bahkan hidup yang kekal Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini agar Engkau Tuhan akan terus menyertai kami, memimpin kami ya Tuhan. Haleluya ya Bapa, terpuji nama Engkau ya Tuhan. Kata-kata kami ya Tuhan Yesus terbatas Tuhan, banyak yang perlu kami nyatakan dalam doa kami ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Engkau lebih mengenal hati kami, Tuhan Engkau yang lebih mengenal isi hati kami ya Tuhan, bahkan apa yang kami pikirkan ya Tuhan, kami percaya Engkau lebih tahu ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan ya Tuhan Yesus segala pujian hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami perkasihkan doa kami ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya, amin, 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 haleluya. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dimanapun kita berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus sentiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat satu tema firman Tuhan yang berbunyi, orang benar istimewa di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini yang terdapat dalam kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat 23. Tulisan tebal di atas bagian firman Tuhan ini yaitu dalam perlindungan Tuhan. Saya akan membaca bagian ini untuk kita. Saudara boleh membaca dari ayat yang pertama sampai ke ayat 23. Tetapi saya akan mula baca daripada ayat yang ke-16 sampai ayat 23 untuk kita. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum kita lihat lebih lanjut daripada bagian firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, sejak Anda menjadi orang Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus, adakah Anda yakin bahwa Anda adalah orang benar di hadapan Tuhan? Menurut Alkitab, orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Mata Tuhan akan tertuju kepada mereka dan telinganya mendengar teriakan mereka minta tolong. Dan apabila mereka berseru-seru,
Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa orang yang benar adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Nah, merujuk kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia adalah Mazmur Daud. Dalam Mazmur ini Daud memuji Tuhan karena Tuhan telah melepaskan dia dengan cara yang ajaib daripada masalahnya. Sebelum ini Raja Daud tertekan karena takut dibunuh oleh Raja Saul, dan dia melarikan diri dari kerajaan Saul. Walaupun ketika itu dia dapat melawan Saul, namun dia memilih untuk menghormati Saul sebagai raja yang telah diurapi Tuhan. Dia melarikan diri ke Gad. Tetapi malangnya ketika dia berada di Gad, dia diketahui oleh Raja Gad yang sangat membenci dia karena dia telah membunuh Goliat panglima mereka. Untuk menyelamatkan dirinya daripada tangan Saul, Daud berpura-pura gila ataupun tidak waras. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ketika dilihat oleh Abimelek bahwa Daud sudah tidak waras ataupun gila, maka dia mengusir Daud, dan melalui pengusiran tersebut Daud terselamat ataupun terlepas daripada ancaman maut daripada Raja Gad. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum ini Daud dikuasai oleh perasaan takut, perasaan resah dan gelisah. Dia tertindas, dia hampir putus asa, dia kehilangan semangat. Dia sudah berada di puncak batas kekuatannya, dan dia hampir menyerah karena dia tertekan oleh masalah yang sangat berat menekan hidupnya. Dia berada dalam keadaan yang tidak selesa dan tidak tenang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, walaupun demikian, Daud dapat menghadapi semua tantangan hidup yang menimpa dirinya, dan ia mendapat semangat dan kekuatan baru karena dia tetap percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskan dia daripada masalah yang berat yang sedang dia hadapi. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dalam keadaan yang tertekan, Daud tetap yakin bahwa mata Tuhan tetap tertuju kepadanya, dan telinga Tuhan kepada teriakannya yang minta tolong. Nah, apa yang menarik dalam firman Tuhan yang kita telah baca tadi ialah bahwa Daud menyamakan dirinya dengan orang benar. Orang benar bukan berarti orang tanpa kesalahan atau tanpa pernah melakukan kesalahan dan dosa, tetapi orang yang mau terus kembali kepada kebenaran. Selain daripada itu, orang benar adalah orang yang tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Tuhan mau ataupun siap menolong orang yang mau dipulihkan dan bangkit daripada kegagalannya. Ini adalah sifat orang benar. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, saya akan membawa kita melihat 7 keistimewaan orang benar di hadapan Tuhan. Dan supaya 7 kebenaran ini juga akan memberi dorongan bagi kita, supaya kita sentiasa mempersiapkan diri kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, 7 hal yang kita dapat lihat di sini, mengapa orang benar itu istimewa di hadapan Tuhan. Yang pertama, mata Tuhan akan tertuju kepada mereka. Ini terdapat dalam ayat 16 pembacaan kita tadi, yang berkata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, artinya perhatian Tuhan akan terarah kepada mereka. Tuhan akan sentiasa mempedulikan apa yang mereka perlukan di dalam hidup mereka. Tuhan sentiasa mengawasi mereka siang dan malam. Ayub 36 ayat 7 berkata, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Dan ini menunjukkan bahwa orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan mengalihkan pandangannya daripada mereka, dan mereka akan ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang terbaik, yang istimewa. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, tidak percuma, tidak rugi kita menjadi orang benar. Apabila kita menjadi orang benar, maka mata Tuhan akan tertuju
kepada saya dan saudara. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Kedua yang kita akan lihat di sini, keistimewaan orang benar di hadapan Tuhan ialah mereka akan dipagari oleh Tuhan dengan anugerahnya. Maksudnya, mereka akan mendapat penjagaan, perlindungan, serta pembelaan yang sempurna daripada Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dan merasa aman dan damai di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena Tuhan memagari mereka dengan anugerahnya. Dalam Mazmur 5 ayat 12 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan begitu istimewanya orang benar itu di hadapan Tuhan. Dan marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita juga akan dipagari oleh anugerah Tuhan, sama seperti Tuhan memagari Raja Daud. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, begitu indah apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memagari kita dengan anugerahnya. Yang ketiga yang kita akan lihat pada pagi ini, yaitu keistimewaan orang benar di hadapan Tuhan, ialah Tuhan akan mendengar doa mereka dan Tuhan akan menolong mereka pada waktu kesesakan. Pada waktu kesesakan di sini adalah pada waktu kita menghadapi kesulitan maupun kesukaran di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan melepaskan kita daripada kesulitan yang kita hadapi. Dalam Mazmur 34 ayat 18, ayat 20 dan 22b berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, begitu indah kehidupan orang benar itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperdulikan mereka dan segala keperluan mereka akan dijamin oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan ini firman Tuhan ini menggalakkan kita supaya kita sentiasa memperhatikan hidup kita setiap masa di hadapan Tuhan. Apakah kita menjalani hidup kita benar di hadapan Tuhan selama ini atau bagaimana? Jika kita mau menerima berkat daripada Tuhan, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat yang kita akan lihat di sini, keistimewaan orang benar itu di hadapan Tuhan, yaitu mereka akan selalu bersukacita, bergembira dan diberkati Tuhan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur 68 ayat 3 dan ayat 4 berkata, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikian orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Dalam Mazmur 112 ayat 2 berkata juga, anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, begitu indah kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan akan selalu mendapat pertolongan Tuhan, akan mendapat pembelaan Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan berkatnya kepada mereka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, apabila Tuhan memberkati hidup kita, maka kita akan bersukacita dan bergembira, karena berkat Tuhan itu selalu melimpah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu dasarnya, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebab kita tidak rugi apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Janganlah kita melakukan hal-hal yang jahat. Apabila kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, Tuhan akan membinasakan kita dan kita akan percuma di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita belajar hidup benar di dalam kehidupan kita, mulai pada hari ini dan maupun sampai Kristus datang kembali. Dan yang kelima yang kita akan lihat pada pagi hari ini, keistimewaan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu mereka akan dijauhkan daripada malapetaka dan bahaya. Amsal 12 ayat 21 berkata, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan,
ayat firman Tuhan ini sangat jelas kepada kita pada pagi hari ini, bahwa orang yang tidak hidup benar, mereka akan ditimpa oleh bencana. Tapi orang yang sentiasa hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan dijauhkan oleh Tuhan daripada malapetaka dan bahaya. Karena itu, jelaslah bahwa orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sentiasa menyertai dan melindungi mereka, serta menjauhkan mereka daripada malapetaka yang ada di dalam dunia ini maupun pada masa yang akan datang. Contoh bagi kita, sama seperti Nuh dan keluarganya, mereka tidak ditimpa oleh bencana air bah, karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang tidak hidup benar pada masa itu dibinasakan oleh Tuhan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih oleh Tuhan, maukah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Maukah kita menikmati berkat yang Tuhan akan sediakan bagi orang benar itu? Mari kita pikirkan di dalam hidup kita. Saya mengajak, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita menikmati berkat Tuhan baik di dunia ini maupun berkat Tuhan pada masa yang akan datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, yang ketujuh yang kita akan lihat di sini, keistimewaan orang benar itu di hadapan Tuhan, mereka tidak akan kekurangan terhadap apapun yang mereka perlukan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, orang benar itu tidak akan kekurangan. Tuhan selalu mencukupi segala keperluan mereka. Begitu indah apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amsal 13 ayat 25 berkata, orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Amsal 10 ayat 3 berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu memperhatikan segala keperluan mereka. Tuhan memberi apa yang mereka perlukan setiap masa. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita memperhatikan hidup kita setiap hari di hadapan Tuhan, supaya berkat yang Tuhan sediakan akan kita miliki dalam hidup kita, sama seperti Daud. Daud adalah orang biasa seperti kita, orang yang hidup di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Tetapi ketika dia menjaga hidupnya di hadapan Allah dan selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia tidak akan pernah kekurangan di dalam apapun yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan selalu memperhatikan keperluannya dan memberi apapun yang dia perlukan di dalam hidupnya. Inilah keistimewaan apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hal yang ketujuh ataupun hal yang terakhir yang kita akan lihat pada pagi ini, keistimewaan orang benar itu di hadapan Tuhan ialah mereka akan diselamatkan Tuhan daripada maut ataupun kematian. Mazmur 118 ayat 20 berkata, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Dan Amsal 11 ayat 21 juga berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Dalam Matius 25 ayat 46 juga berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini menjelaskan kepada kita, 3 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jadi dengan demikian marilah kita memperhatikan bagaimana kita hidup selama kita mengikuti Tuhan. Apakah kita yakin bahwa kita adalah orang benar di hadapan Tuhan? Karena mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan dari dalam dunia ini, daripada bahaya-bahaya yang ada di dalam dunia ini, tetapi juga pada bahaya yang akan datang, yaitu hukuman Allah yang kekal. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita hidup benar, supaya kita diselamatkan Tuhan daripada bahaya dunia ini, maupun
kebinasaan yang kekal pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, setelah kita mendengar penjelasan daripada firman Tuhan ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai keistimewaan orang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, mata Tuhan akan tertuju kepada mereka. Dan yang kedua, hidup mereka akan dipagari oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan selalu menolong mereka pada masa mereka menghadapi kesukaran. Yang keempat, mereka akan selalu bersukacita, bergembira dan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kelima, mereka akan dijauhkan daripada malapetaka dan bahaya. Dan yang keenam, mereka tidak akan pernah kekurangan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketujuh, mereka akan diselamatkan Tuhan daripada bahaya yang ada di dalam dunia ini maupun pada bahaya yang akan datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, begitu indah apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, firman Tuhan ini pada pagi ini, menjadi orang benar adalah sebuah pilihan dan keputusan pribadi. Memilih Tuhan dan percaya kepadanya serta taat kepada segala perintahnya adalah dasar menjadi orang benar. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran, mereka adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Mata Tuhan akan tertuju kepada mereka, dan Tuhan akan mendengar seruan mereka ketika mereka minta tolong, dan Tuhan akan memberkati mereka seumur hidup mereka, baik di dunia ini maupun pada masa yang akan datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, walaupun tantangan hidup yang kita hadapi pada hari ini semakin hari semakin berat, semakin hari semakin mencabar, marilah kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan bukan hanya menolong mereka, memberkati mereka dan melepaskan mereka daripada bahaya dunia ini saja, tetapi juga daripada bahaya yang dahsyat pada masa yang akan datang, bahaya yang sangat mengerikan, yaitu kematian yang kekal. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita semua hidup benar di hadapan Tuhan. Dorong semua keluarga kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat, kekuatan bagi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dari hari ini dan sampai akhir hidup kita. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Karena kesempatan yang indah untuk kami belajar daripada sabda firman-Mu. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang masih ada pada kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas semuanya. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menolong kami. Kami sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan kesulitan. Bahwa banyak orang yang percaya mulai goncang iman mereka dan mengalihkan pandangan mereka kepada dunia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sentiasa menyertai kami dan selalu menolong kami setiap masa dan menyadarkan kami supaya kami tetap memelihara iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sampai pada hari ini Engkau telah memberi kekuatan bagi kami, bahkan kemenangan bagi kami untuk mengatasi keadaan-keadaan dunia yang semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin berat. Hati kami dan iman kami tetap tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami sentiasa menjaga setiap langkah hidup kami. Baik gerak-gerik kami, perkataan kami. Supaya kami juga setia kepada firman-Mu dan melakukannya. Supaya kami boleh menjadi orang benar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kami istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat daripada firman-Mu Tuhan ini akan memberi dorongan, akan memberi kami kekuatan, supaya kami tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, supaya dunia ini tidak dapat mengalahkan kami dengan kuasanya. Karena firman Tuhan itu diam di dalam hati kami,
Apabila firman Tuhan itu sentiasa ada di dalam hati kami, maka kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat, terang dan garam bagi dunia ini, supaya melalui kami orang dapat melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Dengan kesempatan ini juga ya Tuhan, kami tidak lupa membawa saudara dan saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami tahu ramai saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada waktu ini. Dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan menolong mereka dan menyembuhkan mereka dan melepaskan mereka daripada penderitaan sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, sebab kami yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang percaya kepada-Mu. Lawatilah mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya mereka tak mengasihi Engkau. Demikian juga orang-orang yang tertekan oleh karena berbagai masalah yang terjadi di dalam dunia pada hari ini ya Tuhan. Masalah pribadi, masalah di dalam keluarga, hubungan dengan orang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menolong dan menyelesaikan semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan memimpin kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, kemanapun kami akan pergi. Selepas ini tugas, pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan menyertai kami, melindungi kami daripada bahaya yang ada di dalam dunia ini. Kuasa-kuasa iblis, kuasa penyakit, virus yang ada di dalam dunia ini. Kami mohon Tuhan Engkau menjauhkan kami daripada semuanya. Dan biarlah kami berjalan dalam pelindungan Tuhan. Lindungi kami semua yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu, pelindungan-Mu di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya. Supaya kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu, menyaksikan kehebatan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang kami dapat belajar pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, rolongan Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih dan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Amin.